Nah, pada video kali ini kita akan mereview misteri di balik kedalaman samudra, kedalaman laut. Dan ini nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau sebuah pertanyaan aja deh, ya. Yaitu ada yang menanyakan kenapa ketika kapal selam KRI Nanggala itu tenggelam, kok para kru yang ada di dalamnya itu nggak keluar, ya, untuk menyelamkan diri ke atas. Nah, nanti akan terjawab di video ya review saya ini. Nah, video ini saya ambil dari channel YouTube Sisi Terang. Nah, jadi bagi kalian yang ingin melihat versi aslinya, ya silakan cari channel YouTube namanya Sisi Terang. Oke, kita langsung menuju ke videonya. Pernahkah kamu ingin menyelam ke bagian samudra yang paling dalam? Nah, hari ini jadi kamu akan punya dianimasikan kesempatan mewujudkannya. Dianimasikan dia menuju ke kedalaman laut. Seberapa lama kamu mampu menahan napas? Tidak terlalu lama. Tenang, jangan khawatir. Silahkan naik kapal selamku dan ikutlah denganku dalam perjalanan menuju kedalaman. Siap? Oke, ayo menyelam. Saat ini, tepat di bawah permukaan, kamu melihat banyak makhluk hidup berkeliaran di sini. Banyak sekali ikan dan hewan laut, serta ini masih kedalaman orang-orang 1 yang meter. sedang berenang melambaikan tangan ke Jadi kita. di kedalaman 1 meter Tapi itu kita masih akan banyak para berlama-lama penyelam. di sini. Dadah. Pada kedalaman 20 meter, ada dunia baru yang terbuka di depan matamu. Terumbu karang dangkal tumbuh dengan indah tidak jauh dari pantai. Dan hey, kita bertemu banyak orang lagi di sini. Tapi kali ini mereka adalah penyelam scuba. Nah, jadi di kedalaman 30 meteran, ya 30 meter itu masih akan didapati di dalam laut atau dalam samudra itu para penyelam, ya. Tanpa peralatan khusus ini, tekanan air di kedalaman ini tidak ramah bagi penyelam biasa. 40 meter adalah kedalaman tempat kita berpamitan, bahkan kepada penyelam rekreasi. Ini adalah batas maksimum yang diizinkan untuk mereka. Nah, jadi untuk para penyelam rekreasi, ya hanya sekedar ingin bersenang-senang di dalam laut, ya jadi mereka hanya diberi batas, ya di kedalaman 60 meter kurang lebih, ya 50 sampai 60 meter. Lebih dari itu mereka tidak diizinkan. Selamat bersenang-senang teman-teman. 60 meter dan kita bertemu orka pertama. Paus ini mendiami perairan yang relatif dangkal di hampir semua laut dan samudra di dunia. Tahukah kamu bahwa orka adalah predator puncak? Artinya, orka tidak punya musuh alami dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pada kedalaman 70 meter, kita bertemu dengan hiu paus, spesies ikan terbesar yang diketahui dunia dengan Hiunya berat warna putih, mencapai Pak. 60 ton. Umurnya pun lumayan panjang, semoga panjang umur selalu ya. Ini di Hiu kedalaman paus 80 bisa meter hidup itu sampai akan sekitar kita temukan 130 tahun. Hiu paus raksasa. Sekarang, lihatlah keluar. Jika kamu melihat penyelam scuba, artinya dia adalah seorang profesional. Karena pada kedalaman Di kedalaman 100 itu masih ada penyelam 100 meter, ya masih ada penyelam, tapi ini penyelam profesional, ya. Nggak sembarang orang diizinkan menyelam sampai kedalaman 100 meter karena dampaknya, ya kalau belum profesional nanti akan dikasih tahu apa aja bahayanya kalau belum profesional. 100 meter, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak terkena penyakit dekompresi. Penyakit ini terjadi jika kamu naik terlalu cepat ke permukaan. Dan jika beruntung, kamu juga bisa melihat gurita Pasifik raksasa. Nah, Dia tinggal di... Antum pernah lihat film ini nggak, Gurita Ngamuk? Pernah nggak lihat film Gurita Ngamuk, Pak? Gurita raksasa, kayaknya pernah deh antum ya. Nah, jadi gurita ini dia tuh hidup di kedalaman ya 130 meteran di dalam laut. Nah, jadi kalau antum bisa menyelam sampai ke dalam ini, antum akan ya bersua dengan gurita raksasa ini. Perairan dingin mulai sedalam ini dan sampai kedalaman 2000 meter. Sekarang, kita memasuki bagian samudra yang gelap. Pada kedalaman 150 meter, hanya 1% cahaya dari permukaan yang sampai ke sini. Sisanya diserap oleh air. Segala sesuatu yang lebih dalam dari sini akan menjadi semakin gelap.
Hei, Mantap lihat, pembawa acara pada ini. kedalaman 200 Suaranya meter bagus. ada oarfish raksasa yang mengitari kapal selam kita. Makhluk ini diyakini sebagai penyebab dari semua penampakan Oarfish ular raksasa laut. ini, ular Dan laut. banyak yang salah kaprah. Terkadang mereka berenang ke permukaan dan Jadi, menangkuti. di setiap kedalaman itu ada makhluk-makhluk hidupnya, Pak. Ya, ada berbeda-beda makhluk hidupnya. Nanti yang kedalaman sekian yang hidup di situ, yang bisa hidup bertahan hidup di situ apa aja. Di kedalaman sekian nanti yang hidup yang bisa bertahan hidup di situ apa aja. Jadi nggak semua jenis ya, ikan atau apa makhluk hidup itu bisa bertahan hidup di ya, setiap kedalaman. Jadi semakin dalam, kalau kata Pak Dede itu kemarin, semakin dalam laut itu makhluk hidup itu semakin aneh-aneh Pak bentuknya Pak, aneh-aneh. Nah, ini kayak ini di antara ini di kedalaman 253 meter ada apa namanya para ini? pelaut dan perenang. Tidak heran, panjang ikan ini bisa sampai Ikan, 11 tapi kayak meter. ular dia. Pastinya cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Oke, sekarang kita berada di kedalaman 300 meter. Dan sebentar, Duh. makhluk besar apa yang ada di luar kedalaman sana 3 meter. itu? Oh, aku tahu. Itu kepiting laba-laba Jepang. Kamu bingung kenapa laba-laba? Tuh, lihat saja kaki mereka. Dan jawabannya akan datang kepadamu Coba. tanpa butuh Kakinya petunjuk aneh-aneh kan? lain. Omong-omong, Semakin dalam tuh kaki-kaki hewannya ini semakin juga yang aneh-aneh, Pak. mendominasi ukuran makhluk ini. Tubuh kepiting seperti ini biasanya hanya selebar setengah meter. Mari masuk lebih dalam. Dan di kedalaman 500 meter, kamu akan melihat paus biru terakhir. Oh, masih ada Tidak, bukan paus biru 500 terakhir meter. di dunia. Maksudku, ini adalah jarak terdalam yang bisa mereka tempuh. Paus biru tidak benar-benar perlu menyelam sampai sedalam ini untuk mencari makanan yang sudah berlimpah di perairan dangkal. Tapi mereka masih mampu. Sepertinya mereka hanya ingin memamerkan kehebatan. Mau bagaimanapun, mereka adalah makhluk terbesar dalam sejarah bumi. Baik di samudra maupun di darat. Wow, berarti dinosaurus itu Pak, yang kata Upin Ipin dinosaurs. Kalah Pak gedenya sama ini Pak, ikan hiu. Oh, ikan paus ini Pak. Kamu mendengar ini? Ini adalah suara yang dibuat paus sirip untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dari jarak berkilo-kilometer. Mereka bisa melakukan ini berkat saluran shofar atau saluran laut dalam yang umumnya dimulai dari 600 meter, tapi kedalamannya dapat bervariasi. Ini adalah lapisan air yang kecepatan suaranya paling rendah dan gelombang suara dapat bergerak ribuan kilometer sebelum menghilang. Pada kedalaman 830 meter, kita telah mencapai titik tempat Burj Khalifa, Nah, gedung tapi- tertinggi di dunia. Burj Khalifa. Burj Khalifa itu kalau nggak salah di mana Pak Dede? Dubai ya. Jadi kan kalau ke atasnya itu tinggi banget. Nah jadi ke bawahnya juga dia ini Pak, dalam banget Pak. Pancangnya misalnya Pak ya. Kalau ke dalam namanya apa Pak? Nggak paham. Hah? Nggak ngerti. Apa Dede lagi? Dede, Apa Pak? kedalaman apa namanya? Kita masukin misalkan kayu. Jadi panjang antara ke dalam sama ke atas itu sama, itu namanya kalau yang ke dalam apa namanya Pak? Kalau kita masukin kayu nih, jadi biar apa namanya imbang kuat gitu Pak. Bangunan itu dia jadi panjang ke atas sama panjang ke bawah itu harus sama. Apa namanya itu ya? Saya nggak paham pertanyaannya. Ini loh, kayak Burj Khalifa ini kan tingginya berapa dia tingginya itu? Ya pokoknya, nah 800. Jadi dia tingginya 800, masuk ke dalamnya itu juga 800 Pak. Ke tanahnya itu. Ini kan nembus laut ini. Pondasi 800 Pak. Jadi biar dia tuh imbang. Tidak akan mungkin menunjukkan ujungnya ke permukaan jika diletakkan di bawah air. Hei, ayo kita coba. Sekarang kita memasuki bagian samudra yang sangat menarik. Di sini tidak ada sinar matahari dan banyak makhluk aneh berkeliaran. Tuh, kan semakin dalam Salah semakin satunya aneh-aneh adalah cumi-cumi makhluknya. raksasa. Ya, yang luar biasa Tuh, besar Pak. itu, dia mendiami kedalaman 900 meter. Cumi-cumi raksasa Bayangkan ini. makhluk dengan mata sebesar frisbee. Paus sperma memburu Matanya monster ini, tapi mereka dijamin mampu melawan balik. Melihat mereka bertemu adalah pemandangan yang menegangkan. Oh. Dan Paus yang mau nyoba makan cumi-cumi ini dilawan balik sama cumi-cuminya Pak. Cumi-cumi raksasa ini.
Dan disinilah kegelapan pekat akhirnya menyelimuti kita. Zona tengah malam. Tekanan di sini sangat besar sehingga jika kamu entah bagaimana bisa sampai ke sini tanpa kapal selam, kamu akan hancur dalam beberapa detik. Ini jawabannya. Kenapa ya para kru kapal selam KRI Nanggala itu ya, tidak menyelamatkan diri ke atas. Jadi semakin dalam ya air, ya semakin dalam kita menyelam itu semakin besar tekanannya. Ya. Jadi kalau kru kapal itu menyelamkan diri untuk keluar dari kapal selam itu, ya maka itu seperti kayak ditimpa atau diinjak ya, puluhan gajah katanya. Jadi gedang telinga itu bisa langsung hancur, tubuh itu bisa langsung hancur, Pak. Karena semakin dalam itu tekanan itu semakin besar, tekanan air itu. Orang kalau di apa itu? Palung terdalam di Indonesia itu. Coba lihat sini, Pak. Sama lubuk. Ya, palung. Tapi lebih dalam lubuk hati. Nah, ini ada ya daftar palung terdalam ya di laut Indonesia. Nah, sebelumnya saya sedikit pengen cerita tentang palung ini. Dulu saya ketika masih di Cilacap, itu saya berenang di pantai ya, pantai laut Cilacap. Jadi ketika saya jalan ke dalam masuk ke lautnya itu ya semakin ya sebenarnya masih di pinggiran ininya pantai. Ternyata di sana itu ada palungnya, Pak. Saya tuh hampir masuk ke dalam itu. Tahu-tahu kaki saya tuh kayak langsung merosot ke bawah itu. Alhamdulillah saya langsung mundur ke belakang gitu. Palung itu kayak sejenis ini, Pak ya. lobang di tengah laut di ini, Pak ya. Itu tanahnya kayak gini, Pak. Misalkan ini. Tato kayak gini dia langsung gitu, dalam. Palung ini palung yang paling dalam ya. Ini daftar palung terdalam di laut Indonesia. Ada Palung Makassar. Dalamnya itu kurang lebih berapa ini Palung Makassar ini? 2000 meter, Pak. 2540. Palung Timor 3310. Palung Talaut 3450. Palung Ternate 3450. Palung Sangihe 3850. Palung Buton 4180. Palung Jawa 7140 dan yang ini Palung Weber ini namanya 7000 meteran. Nah, yang paling dalam adalah Palung Mindanao 10 ribuan. Terus ada lubuk yang kejadian kemarin nih. Lubuk. Iya. Setahu saya lubuk itu adanya di sungai-sungai. Jadi sungai kalau yang namanya lubuk itu dia apa namanya itu tempatnya itu tenang. Iya, yang kemarin ke Bali ada. Itu Iya, lubuk itu tempatnya tenang gitu dia. Airnya itu tenang. di lubuk Bali. Oh, kapal selamnya itu. Dia masuknya di lubuk itu. Oh, gitu. Lubuk Bali kedalamannya itu kurang lebih berapa ini, Pak? 1590, Pak. Oh, gitu. Ya. Tak kira yang namanya lubuk itu cuma ada di sungai, ternyata di laut ada lubuk juga ya. Ya, kita lanjut. Hah? Di hati juga. Di lubuk hati antum yang paling terdalam, Paling dalam. adakah antum menyimpan rasa wow? Oke, kita lanjutkan. Lebih Ngaco malamnya itu. lagi, tanpa melihat apapun, pasti tidak mau kan? Kembali ke topik. Di kedalaman 1100 meter terdapat Mata Bara, salah satu gunung berapi samudra terdalam di dunia. Mata Bara, Letusan terakhirnya terjadi pada tahun 2009 Dedek, dan bahkan gunung itu direkam sama, Pak oleh Dedek? Gunung kan misalkan tingginya 1000 meter. Dia kedalamannya itu dia ngapung ternyata di laut itu, Pak ya. Gunung itu, Pak. Yang di ini ya, kalau yang di Pangalengan.
Ini dia ada nih, ini apa namanya ini? Dasar gunung ini di dalam laut dia. Kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh. Di kedalaman 1280 meter, Ikannya, kita Pak. melihat hiu putih besar yang ganas. Ikannya mulai Predator aneh-aneh ini adalah jagoan di kedalaman ini. Penglihatan mereka agak buruk dan mereka bergerak menggunakan indera penciuman. Jadi, mereka sama sekali tidak membutuhkan sinar matahari Mulai agak untuk aneh-aneh memburu kelihatan mangsa. ikannya itu. Aku tidak melihatmu, tapi tetap akan memakanmu. Selain itu, penyu belimbing, penyu terbesar di dunia, menyelam di kedalaman yang sama. Penyu aja Apa bisa mereka loh sengaja nyelam menyelam sampai sini 1000 untuk lebih di bermain dengan kedalaman hiu loh. putih besar? Bentuknya, warnanya Wah, udah lihat jala-jala aneh. besar itu. Kita sekarang berada di kedalaman 1500 meter, tempat metode penangkapan ikan bernama menangkap semua digunakan. Jala di sini jala bisa sampai kedalaman 1600-an Pak Dede. Orang jala dari atas bisa sampai kedalaman 1614 meteran itu. Jala. Jala itu. Pakai apa? Nggak tahu itu mesinnya. ini akan diseret di sepanjang dasar samudra, menangkap apa saja yang kurang beruntung di sana. Mengenai seberapa merugikannya metode ini bagi kehidupan samudra, biar kamu sendiri yang menilai. Pada kedalaman 1830 meter, jika berada di Grand Canyon, kita akan duduk di Grand titik Canyon. terendah dan terdalamnya. Bayangkan semua Nggak tahu curug itu di apa, pada dia sana yang tahu. terisi penuh oleh air, maka seperti itulah pemandangan di sini. Nah, jika kita benar-benar berhati-hati, pada kedalaman 2000 meter, Tuh. kita akan melihat ikan naga hitam. Ikan naga hitam Makhluk tuh, yang Pak. bagaikan muncul dari mimpi buruk ini tinggal Ikannya di tuh bagian bentuknya samudra aneh, yang Pak. Ini, dalam dan mulutnya tuh. gelap. Dan percayalah padaku, lebih baik Tuh, dia lihat tetap tuh. di sana. Bentuknya mirip makhluk dari film horor, dan aku lebih suka Giginya jika loh. kita tidak berpapasan dengannya di Ini alasan permukaan. mereka nggak keluar tuh karena Pada ini. kedalaman 2250 Emang meter, yang kita itu harus udah berpamitan dipelajari dengan kayak paus yang nggak sperma. juga kali, ah. Ini adalah titik terdalam yang bisa mereka selami. Dan mereka memang tidak punya urusan untuk menyelam lebih dalam lagi. Mungkin Paus kalau mereka bergigi berburu terbesar. ikan naga hitam, atau justru mereka yang diburu. Tuh, aneh-aneh mulai Mustahil bentuk- perbedaan ukuran bentuk mereka ikan. terlalu besar. Panjang paus sperma bisa mencapai 19 meter yang menjadikannya paus bergigi terbesar di dunia. Tidak banyak makhluk laut bisa melawannya. Semoga kapal selam kita punya lampu sorot yang kuat ya. Karena tanpanya, kita tidak akan bisa melihat keindahan terumbu karang samudra dalam yang super indah di Oh, kedalaman Masya 3000 Allah. meter. Terumbu karang. karang ini dapat ditemukan di setiap samudra dan sayangnya tidak bisa dilihat tanpa peralatan khusus Keren, untuk Mbak, tuh. menyelam di samudra dalam. Oke, mari terus melangkah lebih dalam. Dan di kedalaman 3700 meter, kita mencapai kedalaman rata-rata samudra dunia. Mulai sekarang, perjalanan menuju kedalaman yang sebenarnya dimulai. Dasar samudra rata-rata telah kita lewati, jadi sekarang saatnya menyelami celah terdalam. Pada kedalaman 4500 Tuh, lihat ikannya, meter, Pak. monster dari mimpi buruk terburukmu muncul di sini. Anglerfish misalnya, akan membuat siapapun Coba lihat bergidik tuh. ngeri. Nih, ikannya tuh. Giginya yang panjang dan bengkok, serta Ini antena di kepalanya semakin untuk dalam memikat aneh-aneh ikannya mangsa tuh kan. sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut, bahkan di hati orang-orang listrik yang itu? paling berani. Tapi yang lebih mengerikan Kok pakai listrik mungkin ya? adalah makhluk yang disebut swallower hitam. Itu adalah monster mirip belut yang memiliki perut super elastis dan mampu menelan mangsa yang ukurannya 2 kali lipat. Semakin dalam semakin aneh-aneh, Pak. Lihatlah ke Makhluk bawah hidupnya, Pak. dan kamu akan melihat bangkai kapal terdalam yang pernah ditemukan. SS Rio Grande di Atlantik Selatan yang tenggelam pada tahun 1941 dan mencapai kedalaman 5.760 meter. Tidak heran kapal ini baru ditemukan 55 tahun kemudian. Sekarang, bagian samudra terdalam dan tergelap dimulai. Kita menyelam ke Palung Mariana. Menurut pengukuran resminya, Palung Mariana dimulai pada kedalaman sekitar 6.000 meter. Ini adalah area yang paling jarang dieksplorasi dan paling menarik bagi para ilmuwan dan petualang. Apa yang ada di dasarnya? Baiklah, kita akan melihatnya. Tapi selagi masih dalam perjalanan, aku akan menunjukkan hal-hal lain yang ada di sini. Misalnya, ini adalah ikan terdalam yang pernah ditemukan. nih, Namanya ikannya. ikan siput. Dan dia tinggal di kedalaman Aneh nih 7.900 meter. Tubuhnya tembus cahaya, sehingga kamu bisa melihat menembus Transparan. kulitnya. Kulitnya transparan. Untungnya kita tidak mematikan lampu. Bentuk makhluk mungil ini ternyata sangat imut bagi makhluk yang mampu menahan tekanan sekuat ini.
Makin rendah dan dalam, kamu tidak akan melihat jenis ikan atau hewan vertebrata apapun di sini. Tekanannya terlalu besar untuk makhluk-makhluk tadi. Tapi ada udang dan invertebrata lainnya. Belum lagi mikrob yang dapat hidup bahkan di bagian terdalam samudra. Dan bagian terdalam itu adalah kedalaman Challenger. Ini adalah bagian bawah Palu Mariana dan kedalamannya 10.927 meter. Ya, kita telah sampai di bagian paling bawah bumi. Dasar. Tak banyak orang yang pernah ke sini dan tak banyak juga yang diketahui tentangnya. Tapi para ilmuwan tidak akan berhenti dan ada harapan kita akan segera menemukan rahasia apa yang berada di kedalaman samudra. Udah itu mentok itu. Iya. Nah, ini jadi laut itu masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Nah, sebelum ditutup, kami ikut berbela-sungkawa atas tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Semoga para ABK, yaitu anak buah kapal yang ada di dalamnya, yang sudah gugur, mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesabaran dan ketabahan hati. Amin. Demikian, berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.